Oke, jadi saya akan cerita ya. Saya sudah sekitar 9 bulan tidak memesan PCB dari PCBWay. Biasanya rutin ya, hampir setiap bulan. Setiap ada ide bikin project, saya bikinkan PCB-nya di PCBWay. Dan terakhir kali memesan PCB yang ini nih, versi multicolor PCB ya, seperti ini. Ini dibuat sekitar 9 bulan yang lalu. Kenapa sudah tidak bikin project atau memesan PCB di PCBWay? Bukan apa-apa, bukan nggak ada apa-apa. Namun masalahnya ya terkendala dengan mahalnya bea masuk ya, bea masuk import ke Indonesia. Dan dulu ketika memesan PCB dari PCBWay, jasa pengirimannya memakai DHL ya. DHL dulu kalau saya biasanya memesan di bawah $20 ya untuk barangnya, belum termasuk ongkir. Kalau ongkirnya biasanya pakai DHL antara $17 sampai $23 ya. Ketika barangnya di bawah $20, maka kita tinggal menerima gratis ya, karena udah dihandle sama DHL juga sih. Namun ketika pesanan di atas $20 ya, saya sudah mencoba beberapa kali pesan di PCBWay, maka baru ada bea masuk kita yang bayarkan. Namun ketika ada bea masuk yang kita harus bayarkan, DHL membantu menghandle untuk proses bea cukainya. Namun biaya handling itu lumayan juga mahal ya, sekitar 150 ribuan. Dan sama biaya bea masuk PPN pokoknya tetek banget, jadi totalnya di antara 250.000 sampai 300 lebih ya, tergantung pesanan. Nah, dari itu jadi saya sudah tidak memesan lagi, dan terakhir saya mencoba memakai jasa pengiriman e-packet atau pos ya, pos Cina Pos. Dan untuk Cina Pos harga untuk biaya kirimnya itu lumayan murah ya, sekitar $9. Jadi saya coba yang pakai memesan PCB seharga $5 dan biaya kirimnya, ongkos kirimnya sekitar $9. Jadi sekitar total ongkir sama barang yaitu $13 ya. Namun ternyata tetap saja ini ya dimasuk bea cukai ya. Jadi pesanan kecil pun tetap ya, di sini ada tulisan nih, selesai diperiksa disaksikan PT Pos Indonesia ya, ini kena. Jadi kenanya ini sekitar 72.000 ya. Kemarin kita lihat untuk PCB-nya, dan ini dia PCB-nya. Dan PCB ini, nah ini dia PCB-nya, PCB kecil, ukuran kecil pokoknya. Nah, untuk pakai pos ini ya, pos Cina Pos, lumayan cepat juga, 9 hari sudah sampai. Kalau ini pakai DHL memang lebih cepat ya, 3 hari bisa sampai, cuman biaya kirimnya lebih mahal. Ada yang lebih murah ya, ini Cina Pos harganya lebih murah, namun kata teman-teman yang lain bisa nyampe 2 minggu bahkan berbulan-bulan. Namun ini saya cepat banget ya, sudah 3 kiriman pakai China Post, ini nyampe bisa sekitar 9 hari sudah sampai. Nah, seperti ini untuk PCB yang saya buat. Dan setelah ini rangkaian ini saya akan memanfaatkan trafo bekas power supply ATX PSU ya. Jadi trafo untuk standby-nya ini tegangan untuk 5 volt dan 12 volt. Jadi ini untuk skema rangkaiannya juga sama ya, ngambil dari skemanya ATX PSU. Jadi ini kita butuh tegangan 5 volt untuk berbagai keperluan microcontroller ya, seperti Atmega atau JWS. Pokoknya setiap proyek elektronika kebanyakan ya untuk saat ini menggunakan tegangan 5 volt. Ini udah stabil karena di sini sudah memakai penyetabil optocoupler dan IC referensi TL431 ya, diumpankan ke ini bagian primer. Dan ini lumayan ya untuk untuk dayanya cukup lumayan. Kita akan coba ya
Di sini tegangan 5 volt dan kita akan coba hidupkan. Di sini ada memakai lampu pijar 12 volt sin. Kita akan coba hidupkan. Nah, kita akan coba hidupkan ya. Di sini sudah saya rakit ya dan siap coba. Nah, sudah menyala ya. Ini hati-hati, nggak boleh dipegang karena ini ada tegangan live-nya atau tegangan listriknya. Di sini memakai lampu pijar 12 volt dan ini sudah menyala dan ini tegangannya stabil di 5 volt. Jadi ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan ngoprek ya. Mantap sekali. Itu dia untuk informasi yang bisa saya sampaikan terkait pemesanan PCB ya, impor dari luar negeri khususnya dari Cina. Banyak pabrik-pabrik percetakan PCB di Cina dengan kualitas yang sangat kualitas yang sangat premium sekali ya, contohnya dari PCBWay ini. Dan masalahnya bukan pada harga biaya cetaknya, namun di sini lebih kepada ongkos kirim, jasa pengiriman, dan juga bea masuk ya. Untuk sekarang jasa pengiriman pakai DHL juga biasanya dari $17 naik hingga $23, dan sekarang benar-benar dibuat geleng-geleng kepala. Dicek saya baru ngeh, ternyata ongkos kirim dari Cina ke Indonesia pakai DHL naik drastis menjadi $54. Bayangkan, harga PCB $5, tapi ongkir nyampe $54. Mantap sekali. Jadi untuk pemesanan PCB disarankan memakai e-packet ya, atau Pos Indonesia. Kalau nyampe ke Indonesia dilempar ke Pos Indonesia. Jadi kita tinggal terima, bayarnya juga bisa lewat online ya. Bayar bea masuknya juga saya pakai lewat online, jadi gampang sekali untuk metode pembayarannya. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini dapat bermanfaat, menjadikan informasi atau referensi untuk biaya-biaya percetakan PCB di Cina ya. Terima kasih telah menonton.